Selamat datang kembali di penelusuran kita. Kali ini nih, kita mau masuk ke salah satu keputusan strategi yang, fundamental banget buat perusahaan. Ya, soal sejauh mana sih sebaiknya kita kerjain semua sendiri, atau yaudah kita ngandalin aja pihak luar di pasar. Fokus kita kali ini integrasi vertikal. Sumbernya dari bab 14 buku strategi klasik, Competitive Strategy. Jadi, misi kita bareng Anda hari ini, kita mau bongkar nih logikanya. Kapan sih langkah integrasi ini beneran masuk akal secara strategis? Apa daya tariknya? Terus apa aja risiko-risiko gedenya yang mungkin suka kelewat? Intinya kita mau lihat tarik ulur antara kontrol sama fleksibilitas, gitu kan ya? Tepat sekali. Dan penting juga kita lihat konteks besarnya ya. Di buku itu kan, integrasi vertikal ini ditaruh sejajar sama keputusan gede lain, kayak ekspansi kapasitas atau mau masuk bisnis baru. Jadi ini bukan sekedar utak-atik operasional biasa, tapi ini langkah yang bisa mengubah posisi kompetitif perusahaan Anda secara mendasar di industrinya. Banyak sih yang tergoda, tapi analisisnya emang nggak simple. Nah, mari kita coba urai kerangkanya bareng-bareng buat Anda. Oke, siap. Mari kita mulai dari dasarnya dulu deh. Integrasi vertikal ini sebenarnya apaan sih? Simpelnya kan, ini berarti perusahaan mutusin buat ngerjain lebih banyak tahapan produksi atau distribusi di dalam ya kan? Jadi nggak beli atau jual lewat pasar gitu ke perusahaan lain yang independen. Betul, jadi bayangin aja ada rantai nilai gitu ya, dari bahan mentah sampai ke konsumen akhir. Nah, integrasi vertikal itu artinya Anda makan lebih banyak potongan rantai itu buat dikerjain sendiri. Bisa ke hulu, artinya nguasain pasokan input, itu namanya integrasi ke belakang. Atau bisa juga ke hilir, jadi nguasain distribusi atau layanan ke pelanggan, itu integrasi ke depan. Menarik, menarik. Di buku itu kan disebut ada contoh perusahaan yang malah hampir nggak terintegrasi ya. Kayak penerbit buku yang fokusnya cuma di editorial sama pemasaran, tapi cetak sama distribusinya dilempar keluar. Tapi kenapa kebanyakan perusahaan justru milih buat, ya paling nggak sebagian lah, terintegrasi? Apa sih yang bikin kontrol internal itu kayaknya menarik banget? Ada dua daya tarik utama ya, dua potensi keuntungan strategis yang gede. Yang pertama itu sering disebut ekonomi integrasi. Ini intinya sih potensi hemat biaya yang lumayan signifikan. Hematnya dari mana aja tuh? Bisa dijelasin nggak? Oke, pertama, Anda jadi nggak perlu keluar biaya transaksi di pasar. Kan kalau beli dari luar itu, ada biaya buat nyari mitra yang pas, negosiasi kontrak yang kadang ribet, komunikasi bolak-balik, mastiin kualitas lagi. Nah, semua itu kan makan waktu, makan biaya. Kalau integrasi, friksi-friksi ini ya bisa dipangkas lah. Kedua, dan ini seringkali lebih penting nih, soal koordinasi operasional dan teknologi yang lebih mulus. Bayangin aja aliran produksi antar tahapan bisa disinkronin lebih enak. Mungkin bisa ngurangin tumpukan inventory di tengah jalan, jadwal produksi juga bisa lebih stabil. Terus kalau misalnya ada kebutuhan adaptasi produk atau proses yang cepat gitu ya, antara unit hulu sama hilir, nah ini jauh lebih gampang dilakuin internal. Dibanding kalau harus negosiasi ulang sama pihak luar, mereka kan mungkin minta premi resiko gitu kalau ada perubahan mendadak. Jadi ini soal efisiensi sama kelancaran di dalam ya. Benar-benar fokus ke internal. Tapi apakah ini selalu jadi prioritas utama gitu? Pentingnya ya tentu beda-beda ya tiap perusahaan. Buat perusahaan yang strategi utamanya emang neken biaya serendah mungkin, ya penghematan ini jelas banget menariknya. Atau contoh lain, kalau misalnya sebuah perusahaan ngerasa, wah posisi tawar saya lemah nih sama pemasok atau distributor. Nah integrasi bisa jadi cara buat beli kontrol itu, biar nggak gampang diperas gitu istilahnya. Lanjut ya, manfaat gede kedua itu adalah jaminan pasokan dan permintaan. Ini lebih ngurangin ketidakpastian. Jadi, dengan ngontrol sumber input penting lewat integrasi ke belakang atau ngontrol jalur ke pasar lewat integrasi ke depan, perusahaan bisa ngerasa lebih aman lah. Risiko pasokan tiba-tiba langka atau harganya melonjak gila-gilaan, atau sebaliknya susah jual produk karena saluran distribusinya penuh, nah itu bisa dikurangin. Oke. Jadi ini kayak bangun benteng internal gitu ya, buat ngelindungin dari gejolak pasar di luar sana ya. Kurang lebih gitu, iya. Ini bikin perencanaan jangka panjang jadi lebih enak, investasi juga lebih bisa diprediksi, dan ini penting banget, terutama kalau tahapan yang diintegrasikan itu butuh modalnya gede banget. Kalau Anda udah investasi triliunan rupiah di pabrik, ya pasti pengen mastiin dong bahan bakunya aman, terus hasil produksinya juga kesalurkan, iya kan? Tapi perlu dicatat juga ya, ini bukan berarti Anda jadi kebal 100% dari fluktuasi pasar global.
Misalnya harga komoditas dasar gitu. Itu sih tetap aja bisa naik turun. Cuma mungkin dampak langsung ke operasional harian Anda, ketidakpastiannya bisa lebih diredam lah. Oke. Kedengerannya emang menarik banget ya. Dari sisi efisiensi, stabilitas, kontrol lebih gede, resiko operasionalnya jadi kurang. Tapi ya kayak biasalah, nggak ada yang gratis kan dalam strategi. Apa nih harga yang harus dibayar? Risiko atau biaya strategis apa yang mungkin suka ngumpet di balik keputusan integrasi ini? Perasaan saya sih ini pasti rumit dan mahal deh. Perasaan Anda bener banget. Integrasi vertikal itu bawa sejumlah konsekuensi strategis yang, lumayan signifikan. Bisa kita kelompokin nih. Pertama, ada yang namanya biaya masuk ke bisnis baru. Nah, ini penting diingat. Pas Anda integrasi, mau ke hulu atau hilir, itu pada dasarnya Anda lagi masuk ke arena bisnis yang beda loh. Maksudnya, meskipun kelihatannya masih nyambung gitu ya dalam satu rantai nilai, tapi bisnisnya bisa beda banget. Tepat. Bikin komponen itu mungkin butuh keahlian, teknologi, skala ekonomi, bahkan akses bahan baku yang beda sama sekali dibanding bisnis ngerakit produk akhir atau apalagi bisnis retail. Anda harus siap modal, siap sumber daya buat ngatasin hambatan mobilitas di bisnis baru itu. Biar bisa bersaing beneran. Ini nih salah satu jebakan pertama. Jangan anggap enteng biaya dan susahnya jadi pemain kompeten di arena baru itu. Cuma gara-gara Anda udah ada di sebelahnya. Di buku ini dicontohin industri kayak kontainer logam atau kemasan aerosol. Di situ integrasi relatif lebih umum. Mungkin ya karena hambatan teknologi atau skalanya nggak setinggi industri lain. Risiko gede kedua adalah kehilangan fleksibilitas. Nah, ini sisi lain dari koin komitmen tadi. Pas Anda integrasi, Anda kan nanam modal sama sumber daya gede banget tuh, ke teknologi atau proses internal tertentu. Artinya jadi lebih kaku gitu ya? Lebih susah belok kalau ada perubahan di luar? Persis, Anda jadi kayak terikat sama sumber pasokan internal. Padahal mungkin aja tiba-tiba ada pemasok luar nawarin harga lebih murah. Atau teknologi yang lebih canggih. Anda juga jadi lebih susah buat keluar dari bisnis itu kalau pasarnya berubah atau kinerjanya jelek. Ini yang disebut hambatan keluar atau exit barriers-nya jadi lebih tinggi. Di dunia sekarang yang teknologinya cepet banget berubah atau permintaannya naik turun drastis, keterikatan ini bisa jadi beban berat loh. Fleksibilitas buat adaptasi ya berkurang jauh. Oke, jadi ada biaya masuk, terus ada resiko jadi terkunci. Apalagi nih, masih ada? Aduh lagi. Ketiga, tantangan soal keseimbangan kapasitas. Ini masalah klasik banget. Jarang banget kejadian skala operasi yang paling efisien buat tahap hulu, misalnya pabrik bahan baku, itu sama persis plek sama skala efisien buat tahap hilir, misalnya pabrik perakitan. Mungkin aja pabrik bahan baku Anda baru efisien kalau produksinya 1.000.000 ton, tapi unit perakitan Anda cuma butuh katakanlah 600.000 ton. Waduh, terus sisa 400.000 ton nih gimana dong? Nah, itu dia pilihannya jadi sulit kan? Anda bisa aja jual kelebihannya ke pasar luar. Tapi ya kalau ada pasarnya dan nggak malah nguntungin pesaing. Atau pilihan lain, unit hulu Anda terpaksa jalan di bawah kapasitas efisien. Jadinya kan lebih mahal per unitnya. Atau unit hilir Anda terpaksa beli dari luar juga sebagian. Nah ini kan ngurangin manfaat integrasinya tani. Ini bisa memicu masalah yang disebut penutupan pasar internal atau foreclosure. Jadi unit hilir misalnya dipaksa beli dari unit hulu internal padahal harganya mungkin nggak kompetitif. Cuma demi biar unit hulunya tetap jalan. Ini kan bisa ngerusak kinerja unit hilir yang tadinya sehat. Waduh, Keempat, ini nyambung banget nih, adalah tantangan manajemen. Ngelola bisnis yang beda-beda secara vertikal itu nggak gampang loh. Ada resiko apel busuk tadi. Kalau satu unit, misalnya unit pemasok internal, kinerjanya jelek, kualitasnya jelek lah, harganya mahal lah. Nah, unit pengguna internal yang tadinya sehat bisa keracunan karena terpaksa nerima input yang nggak optimal. wow. Istilah apel busuk itu ngena banget ya. Jadi masalah di satu bagian bisa nular ke bagian lain yang sehat. Itu resiko yang serem juga ya. Betul. Selain itu, gaya manajemen, sistem kontrol, bahkan insentif yang cocok buat bisnis manufaktur bahan dasar, itu bisa beda banget sama yang dibutuhin buat bisnis fabrikasi presisi atau bisnis jasa distribusi misalnya. Kalau coba terapin satu sistem yang sama plek buat semua, wah bisa jadi bencana. Ini jebakan lain nih. Jangan mikir karena Anda jago di satu tahap, otomatis Anda bakal kompeten juga ngelola tahap lainnya. Resiko salah nilai kinerja unit gara-gara kedekatan hubungan juga tinggi. Terakhir nih,
Resiko kelima adalah hilangnya insentif pasar. Unit bisnis internal itu kan cenderung aman ya. Pasarnya udah ada di dalam, atau pasokannya udah dijamin dari dalam. Nah, mereka jadi nggak ngerasain tekanan kompetisi sekeras perusahaan independen di pasar bebas. Akibatnya apa? Ya dorongan buat terus efisien, buat inovasi cari cara baru, atau buat peka sama keinginan pasar yang sebenarnya, itu bisa jadi melemah. Net jadi kurang tajam. Wah, jadi ini benar-benar perang tanding ya, antara pengennya kontrol internal versus tekanan dan fleksibilitas dari pasar. Kompleks banget ya ternyata. Oke, coba kita lihat lebih spesifik deh. Kalau gitu, kapan sih integrasi ke belakang, jadi ngontrol input atau pemasok, itu jadi pilihan yang paling strategis buat dipertimbangkan? Integrasi ke belakang itu biasanya jadi paling menarik kalau dua manfaat utama yang tadi kita bahas itu relevan banget, yaitu potensi penghematan biaya yang signifikan alias ekonomi integrasi atau kebutuhan jaminan pasokan yang tinggi banget. Ini jadi krusial misalnya kalau pemasok Anda itu punya posisi tawar yang kuat banget dan sering ya, meres Anda lah istilahnya, atau kalau Anda punya teknologi proses produksi yang rahasia banget, proprietary gitu, yang pengen Anda lindungi, biar nggak bocor ke pemasok, yang mungkin aja dia juga ngelayanin pesaing Anda. Nah, dengan nguasain sumber input, Anda bisa ngamanin pasokan kritis itu, sekaligus jaga rahasia dapur Anda. Masuk akal, masuk akal. Jadi ini kayak ngamanin fondasinya gitu ya. Oke, terus gimana kalau arah sebaliknya? Apa keuntungan strategis utama kalau Anda mutusin buat gerak ke depan? Jadi lebih dekat ke pelanggan, ngontrol distribusi atau layanan gitu? Nah, kalau integrasi ke depan, potensi untungnya beda lagi. Fokusnya lebih ke pasar. Pertama, ini bisa ningkatin kemampuan diferensiasi. Jadi bikin produk Anda lebih unik. Dengan ngontrol lebih banyak tahapan menuju pelanggan, Anda jadi punya kendali lebih gede kan? Soal gimana produk Anda disajiin, kualitas layanan pendukungnya gimana, citra mereknya di level retail, sampai ke cara ngelatih tenaga penjualnya. Semua ini bisa nambah nilai unik di mata pelanggan, yang susah ditiru sama pesaing. Kedua, ini ngasih akses terjamin ke saluran distribusi. Kalau misalnya saluran distribusi yang ada itu susah ditembus, atau udah dikuasain pesaing, atau mungkin punya daya tawar kegedean, nah integrasi ke depan bisa jadi solusi biar produk Anda pasti nyampe ke tangan konsumen. Ketiga, nah ini seringkali berharga banget nih, yaitu akses lebih baik ke informasi pasar. Terutama kalau integrasi Anda itu nyampe ke apa yang disebut di buku ini tahap penentu permintaan. Apa sih yang sebenarnya dipengenin pembeli? Tren apa yang lagi muncul, bahkan langkah pesaing gimana. Ini info emas banget, apalagi di pasar yang dinamis atau seleranya cepat berubah. Contohnya disebut perusahaan kayak Genstar di konstruksi atau Indal di fabrikasi logam. Tentu aja, seberapa gede manfaat ini, ya tergantung juga. Seberapa susah sih dapetin info pasar itu kalau tanpa integrasi? Terakhir, ada potensi realisasi harga yang lebih tinggi. Dengan kontrol lebih dihilir, Anda mungkin bisa lakuin diskriminasi harga. Jadi netepin harga beda buat segmen pelanggan yang beda. Misalnya pasang harga premium di segmen yang kurang sensitif harga, karena produk Anda di sana udah sangat terdiferensiasi. Tapi ya hati-hati juga, ini area yang agak sensitif secara hukum di banyak negara. Oke. Jadi pilihannya emang bukan sekedar iya atau tidak ya buat integrasi, manfaatnya jelas ada. Tapi resikonya juga nyata dan macam-macam. Terus, adakah jalan tengahnya gitu? Strategi yang nggak se-ekstrim integrasi penuh atau nggak sama sekali? Ada. Dan ini konsep yang menarik juga. Integrasi meruncing atau istilahnya tapered integration. Ini pada dasarnya ya integrasi parsial. Jadi Anda nggak memenuhi 100% kebutuhan internal dari unit sendiri. Dan sebaliknya, Anda juga nggak jual 100% output lewat saluran sendiri, sebagian masih lewat pasar. Contohnya gimana tuh? Biar lebih kebayang. Misalnya gini, ada perusahaan mobil, dia bikin sendiri sekitar 60% mesin mobilnya, tapi 40% sisanya dia beli dari pemasok luar. Atau perusahaan minyak, dia punya armada tanker sendiri buat ngangkut sebagian minyaknya. Tapi dia juga nyewa tanker dari pasar buat ngangkut sisanya. Syaratnya ya jelas, perusahaan Anda mesti cukup gede buat bisa jalanin unit internal di skala yang efisien. Tapi di saat yang sama, masih butuh juga interaksi yang signifikan sama pasar luar. Oke. Terus apa untungnya ngelakuin ini? Kenapa nggak sekalian aja penuh atau nggak sama sekali? Manfaatnya cukup cerdas sih. Pertama, Anda ngurangin risiko keterikatan yang tadi kita bahas panjang lebar. Anda kan masih punya kaki di pasar. Jadi kalau ada penawaran lebih bagus atau teknologi baru di luar, Anda masih bisa manfaatin. Kedua,
Ini ngasih semacam disiplin pasar buat unit internal Anda. Kinerja mereka kan jadi bisa dibandingin langsung sama pemasok atau distributor eksternal. Ini jadi kayak cambuk gitu, biar mereka tetap efisien dan inovatif. Ketiga, Anda juga tetap punya akses ke R&D eksternal lewat hubungan pasar itu. Keempat, nah ini, ningkatin daya tawar Anda. Ancaman buat, hey, kalau kamu macam-macam saya integrasi penuh loh, itu jadi lebih kredibel. Kenapa? Karena Anda udah punya kapabilitas internalnya, Anda juga jadi punya pemahaman yang dalam soal biaya operasi di industri sebelah. Ini bantu banget pas negosiasi. Dan ya, Anda punya sumber pasokan atau pasar cadangan kalau tiba-tiba ada masalah. Contoh pasiknya tadi perusahaan mobil gede sama perusahaan minyak internasional itu. Bahkan kadang-kadang, cuma dengan bangun pabrik percontohan atau pilot plant skala kecil aja, udah bisa ngasih sebagian manfaat ini loh, terutama pengetahuan soal biaya sama kredibilitas ancaman tadi. Dan investasinya kan jauh lebih kecil. Oke. Jadi ada opsi strategi yang lebih, lebih bernuansa gitu ya, nggak hitam putih. Menarik banget ini. Nah, sebelum kita akhiri nih penelusuran soal integrasi vertikal ini, bisa nggak dirangkumin sedikit soal kesalahan paling umum atau jebakan terakhir gitu, yang perlu banget Anda waspadai pas lagi mikirin strategi ini? Oke, penting banget buat diingat beberapa peringatan kunci dari sumber kita ya. Pertama, dan ini paling dasar banget, jangan pernah integrasi cuma karena kelihatannya keren. Atau cuma buat ngatasin masalah jangka pendek tanpa analisis yang benar-benar dalam. Apalagi cuma karena, pesaing saya ngelakuin itu, saya ikut ah. Jangan. Keputusan harus didasarin sama analisis biaya manfaat strategis yang solid, yang spesifik buat situasi unik Anda. Kedua, hindari integrasi kalau nggak ada alasan strategis yang jelas. Target spesifiknya apa sih? Mau hemat biaya di area mana persisnya? Diferensiasi unik apa yang dikejar? Dan yang krusial nih, apakah integrasi itu beneran cara terbaik buat nyampe ke sana? Udah dibandingin belum sama alternatif lain? Kayak kontrak jangka panjang, atau aliansi strategis, atau lisensi mungkin? Ketiga, jangan naif juga. Jangan berasumsi integrasi itu ngilangin semua risiko. Nggak gitu. Risiko fundamental kayak harga komoditas global naik turun, ya itu mungkin tetap ada. Ada cuma mindahin risikonya dari transaksi pasar masuk ke neraca Anda sendiri. Keempat, waspadai potensi ketidakcocokan kebutuhan modal antar tahapan. Kalau satu tahap butuh investasi gede banget, sementara tahap lain enggak, ini bisa ganggu keseimbangan finansial perusahaan loh. Dan terakhir, ini yang sering banget dilupain, jangan samakan kompetensi manajemen. Sukses di manufaktur itu nggak otomatis jamin sukses di retail misalnya. Beda banget dunianya. Hindari nerapin gaya manajemen, sistem kontrol, atau insentif yang sama rata gitu aja ke unit bisnis hulu atau hilir. Mereka mungkin punya kunci sukses yang beda banget. Hormati perbedaan bisnis di sepanjang rantai nilai itu. Baiklah, jadi kalau kita coba rangkum buat Anda nih ya, keputusan integrasi vertikal ini intinya adalah soal nimbang baik-baik. Antara pengennya dapat kontrol, efisiensi internal, sama jaminan di satu sisi. Tapi di sisi lain, ada kebutuhan krusial akan fleksibilitas, potensi spesialisasi kalau kita fokus, plus nambahnya kompleksitas manajemen. Jelas banget sih, nggak ada jawaban benar atau salah yang berlaku buat semua. Integrasi vertikal ini pas atau enggak, ya sangat bergantung sama detail industrinya gimana, posisi kompetitif perusahaan Anda sekarang gimana, dan tujuan jangka panjangnya mau kemana. Mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan nih yang bisa Anda bawa pulang buat direnungin. Di era sekarang ini kan teknologi berubah cepat banget. Rantai pasok global juga penuh ketidakpastian. Nah, mana yang jadi pertimbangan lebih berat buat strategi perusahaan Anda ke depan? Apakah fleksibilitas yang mungkin hilang kalau kita integrasi vertikal itu jadi resiko yang kegedean? Jadi mending dihindari aja? Atau sebaliknya, justru kontrol dan jaminan yang ditawarin sama integrasi vertikal itu jadi makin berharga dan relevan buat ngadepin masa depan yang nggak pasti ini? Wah, pertanyaannya relevan banget itu buat dipikirin lebih lanjut. Terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran strategi berikutnya.